Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala sunnatihi wa da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita dipertemukan di masjid dan di majelis yang mubarakah, dan semoga kebersamaan dan kebaikan senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dan menolong kita istiqomah di atas iman dan Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita ngaji dari Khulafa Suyuti dan kita masih membahas sirah dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terlalu banyak ya petikan-petikan mutiara hikmah dari perjalanan hidup beliau yang begitu mulia. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat fisik beliau. Terakhir seingat saya, kalau Umar bin Khattab itu, beliau ini orang yang digambarkan oleh beberapa sahabat atau beberapa orang yang pernah melihat beliau memiliki ciri-ciri fisik orang yang tinggi ya. Kalau berjalan di antara manusia, maka beliau yang paling tinggi, seperti orang yang berkendara, artinya sangat tinggi. Kemudian beliau waktu itu sudah dijumpai, beliau ini sudah sepuh dengan rambut yang sudah beruban, dengan kepala yang agak botak ya, sudah tidak muda lagi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya masyaallah muslimin rahimakumullah, tentang kekhilafahannya, tentang masa jabatan yang Allah amanahkan kepada beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin. Maka diriwayatkan bahwa beliau memangku jabatan khalifah itu atas wasiat dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Dan itu terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Berarti kan cuma memang 2 tahun gitu Abu Bakar itu memangku jabatan, tidak lama. Kemudian Rasulullah, beliau adalah khalifah atau Amirul Mukminin, karena nanti di antara julukannya adalah Amirul Mukminin. Beliau menjalankan tugas kekhilafan itu dengan sebaik-baiknya, dan di masa beliau ini banyak sekali futuhat atau penaklukan wilayah ya, yang gemilang di zaman beliau ini. Di antaranya Rasulullah pada tahun ke-14 Hijriah, berarti cuma selisih setahun dari beliau diangkat itu. Setahun pemerintahan, beliau sudah berhasil menaklukkan Damaskus dengan jalan damai dan peperangan. Ada yang wilayah yang ditaklukkan dengan cara damai, ada yang melalui peperangan. Begitu juga kota Homs atau Hims. Ya, kita bisa lihat hari ini kota Homs itu ada di Suriah dan Ba'labak ya,
Saya nggak tahu Pak Labang ini ya, mungkin sudah berubah namanya, tapi ada yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yaitu Homs atau Hims. Dan kedua kota ini, Hims dan Pak Labang, dengan cara damai, dibuka dengan cara damai. Begitu juga kota Basra, Abelah, ada yang mengatakan Ubullah, Abelah, melalui cara dengan peperangan. Kemudian pada tahun itu pula 14 Hijriah ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan manusia untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan cara berjamaah. Jadi 14 Hijriah, jadi cuma jarak setahun dari beliau memimpin, setelah setahun. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Askari dalam kitabnya Al-Awail. Tahun berikutnya 15 Hijriah, Yordania ditaklukkan oleh beliau dengan peperangan, kecuali wilayah Qabariyah yang dibuka dengan cara damai. Dan pada tahun itu pula terjadi perang yang sangat terkenal di zaman Umar, yaitu perang Yarmouk dan perang Qadisiyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, masih tahun yang lama, tahun yang sama, pada tahun yang sama, menurut penuturan Ibnu Jarir, yakni sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas membangun kota Kufah. Artinya beliau diamanahi untuk membangun kota Kufah. Kota Kufah ya, kota yang baru dikuasai oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu pula Umar mewajibkan beberapa hal, yakni diantaranya membangun kantor-kantor urusan ya, kantor-kantor administrasi, dan memberikan gaji khusus kepada orang-orang yang masuk Islam lebih dahulu. Jadi orang-orang yang masuk Islam lebih dulu diberi gaji khusus. Jadi diberikan gaji yang lebih gitu ya, khusus. Barangkali ini ada strategi Sayyidina Umar untuk menjadikan orang-orang itu lebih tertarik untuk masuk Islam. Pada tahun 16 Hijriah, jadi jarak setahun berikutnya, wilayah kekuasaan Persia pun jatuh ke tangan Sayyidina Umar. Ini wilayah kota Al-Madain. Al-Madain ini kota pusatnya kekuasaan Persia, Al-Madain. Nah, di situ Istana Putih namanya, Istana Putih milik Kisra Al-Madain. Al-Ahwaz juga ditaklukkan oleh beliau. Dan pada saat itu sholat Jumat pertama yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dilaksanakan di Istana Kaisar milik Persia, Kaisar Iran pada saat itu. Makanya barangkali juga yang menjadi sebab kenapa orang-orang Syiah benci setengah mati sama Sayyidina Umar ya, karena Sayyidina Umar lah yang berhasil menaklukkan mereka, mengakhiri kekuasaan Persia. Dan sholat Jumat itu adalah sholat Jumat pertama kali yang dilakukan di wilayah Irak, wilayah milik Persia ini. Kejadian itu masyarakat muslimin terjadi pada bulan Safar, dan terjadi pula perang namanya perang Jalula, dan Raja Yazdajir III, anak dari Kisra Persia, melarikan diri ke wilayah Roy, wilayah di Iran, utara Iran. Dan pada tahun itu pula 16 Hijriah ini ditaklukkan wilayah Tikrit. Sampai sekarang masih ada Tikrit ya. Mosul, Tikrit, wilayah dekat Iran atau wilayah sekitar Iran. Masih tahun 16 Hijriah yang sama, Umar radhiyallahu anhu mengadakan perjalanan keluar dan membuka kota Baitul Maqdis. Nah, ini yang juga terkenal sekali lagi, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menaklukkan Baitul Maqdis, Yerusalem, dan kuncinya diserahkan kepada Sayyidina Umar. Makanya kalau orang bicara tentang sejarah Yerusalem, sebetulnya itu tanah wakaf kaum muslimin, karena Sayyidina Umar yang
mendapat amanah. Dan ada sebuah kisah yang menarik ketika wilayah Yerusalem atau Baitul Maqdis, Darussalam sebetulnya itu bahasa dari Yerusalem, Darussalam, negeri yang aman, negeri yang damai, itu sudah tidak mampu dikontrol dan dipimpin oleh kaum muslimin. Waktu itu kaum muslimin melemah, yang lama dikuasai kaum muslimin. Di akhir-akhir pemerintahan Sayyidina Umar itu melemah, kemudian kaum muslimin gubernur ketika itu berpamitan dengan rakyat Palestina, dengan rakyat Yerusalem, Darussalam. Jadi antara yang saya ingat itu adalah mereka berpamitan bahwa di antara alasannya kami tidak mampu lagi untuk menjaga keamanan atau menjaga kalian dari serangan orang-orang di luar Islam. Dan yang terjadi ternyata orang-orang itu berat sekali ya, melepas kaum muslimin. Mereka lebih suka dipimpin oleh kaum muslimin daripada selainnya. Meskipun mereka berbeda agama, meskipun mereka berbeda agama, ternyata Yerusalem tidak semuanya muslim. Ada yang masih Nasrani, ada banyak kan ketika. Masyaallah muslimin rahimahumullah, ketika Fathu atau pembukaan atau penaklukan Baitul Maqdis ini, pada saat itu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan khutbahnya yang sangat terkenal di wilayah Al-Jabiyah, dan ini sebuah desa di sebelah barat Damaskus. Itu sebetulnya Damaskus ya sama Palestina itu dekat sekali, waktu satu ya dekat lah. Kalau orang dulu bilangnya Syam itu ya di Suriah ya Palestina gitu. Dan memang enggak hampir enggak ada perbedaan. Makanya kalau bicara Syam itu Eropanya Arab gitu, gimana orangnya ganteng-ganteng gitu ya. Ya pokoknya jangan lihat aja Palestina kayak apa ya. Orang-orang Palestina itu bilang Arab kok beda gitu ya. Orangnya beda. Artinya putih-putih gitu. Dan masyaallah semua pada tahun 16 Hijriah atau tahun yang sama juga kota yang lain yaitu kota Nasrin dan Saruj juga ditaklukkan. Kota Halab, Antakya ini juga masuk wilayah Suriah atau Syariah, dan kota yang lain yang Mabaj dan Qaisya ditaklukkan dengan cara damai. Masyaallah rahmatullah. Nah, pada tahun 16 ini, 16 Hijriah ini berarti 13 mereka 3 tahun. Sayyidina Ali atau sahabat Ali radhiyallahu anhu itu usul kepada Sayyidina Umar, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya boleh ditulis penanggalan Hijriah ya, untuk mengenal atau menandai tahun-tahun atau penanggalan dalam Islam. Maka disepakati untuk penanggalan Hijriah diberlakukan pada tahun 16 Hijriah ini. Dan pada tahun 17 Hijriahnya, tahun berikutnya, Umar radhiyallahu anhu ya memperluas Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Beliau menggugah Masjid Nabawi karena sudah kapasitasnya sudah nggak cukup. Madinah semakin banyak penduduknya, dan di tahun ini pula 17 Hijriah terjadi pacaklik panjang, sehingga sering disebut sebagai tahun pacaklik, dikenal sebagai tahun pacaklik. Barangkali yang sudah saya sampaikan pertemuan berikutnya, pernah orang ada beberapa saat melihat Umar itu keluar ya, dan fisiknya ini berubah gitu ya, barangkali karena pacaklik gitu. Jadi warna kulitnya enggak putih lagi, warnanya agak sawo matang gitu ya. Barangkali karena beliau ini banyak mengkonsumsi minyak katanya. Jadi kulitnya berubah. Allahu a'lam bishawab. Dan pada saat itu karena pacaklik yang panjang itu, kaum muslimin mengalami kekeringan. Beliau Umar radhiyallahu anhu meminta Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat istisqa, memimpin sholat istisqa, meminta hujan. Masyaallah muslimin sama ya seperti kita pernah di malam ini tahun berapa? Pernah
mengalami kekeringan kemarau panjang. Ya sekitar 3 tahun yang lalu mungkin atau 2 tahun yang lalu. Lama sekali nggak pernah hujan. Saya sendiri yang tinggal di wilayah agak dingin, Afrika atau dekat bandara itu merasakan tumben alam itu kok lama nggak pernah hujan. Dan beberapa tempat sudah melaksanakan sholat istisqa. Ya. Masyaallah subhanallah. Saya nggak tahu, nggak bisa bayangkan ya yang Madinah yang sedemikian itu. Ya. Meskipun katanya sudah sampai ke Madinah dingin. Kalau dingin sangat luar biasa, Pak, dinginnya banyak. Itu sangat meriwayatkan dari Nayyah al-Aslami bahwa ketika Umar melaksanakan sholat istisqa itu, pada bahwa Umar ketika akan melaksanakan sholat istisqa itu, beliau keluar dengan memakai selendang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selendangnya Rasulullah dipakai oleh Sayyidina Umar. Umar memegang tangan Abbas. Jadi ketika sholat itu, beliau memegang tangan Abbas, kemudian dia mengangkatnya. Beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepada dengan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan paman Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam, agar masa patekle ini segera berakhir dan turunkanlah hujan kepada kami." Apa yang terjadi, Pak? Ini doanya orang soleh, Pak, ya. Jadi kalau orang punya karomah ya ini diantaranya Umar radhiyallahu anhu. Baru berdoa seperti itu langsung turun hujan, ya, nggak perlu nunggu lama, ya. Langsung turun hujan dengan sangat deras. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan langit di kota Madinah dan sekitarnya itu mendung selama beberapa hari. Masya Allah. Kalau orang Madura, turun hujan senang banget. Kenapa? Ya memang biasa sih sana panas ya. Air itu atau badan sama-sama yang cantik itu ada air hujan ya. Senang sekali. Alhamdulillah turun hujan gitu ya. Tapi kalau orang Malang kayaknya agak jadi sedih gitu ya. Kalau hujannya terus gitu ya. Karena nggak bisa ditampung lagi airnya. Allah. Tapi kita nggak boleh mencaci hujan, nggak boleh mencaci angin, nggak boleh mencaci cuaca ya. So, kita dianjurkan berdoa kalau turun hujan Allahumma shayyiban mutirna bi fadlillah. Memang susah manusia, nggak ada hujan kita hujan, ketika hujan dicaci, tahu ya, tidak boleh termasuk perkara yang dilarang mencaci hujan. Kemudian macam muslimin rahmatullah. Jadi ini urutan tahun ya. Tahun 18 Hijriah. Ini masih tentang penaklukan. Jadi Umar menaklukkan kota namanya Junbi Sabur. Ini masih wilayah Persia ya. Dengan cara damai, begitu juga Khulwan dan mengatakan Halwan melalui peperangan. Nah, pada tahun 18 Hijriah, ini ada pandemi, Pak. Ada penyakit namanya penyakit pes. Ya. Disebabkan tikus katanya, gitu ya, penyakit pes. Menyebar wabah penyakit pes. Kemudian kota Koha, kota Simsar, dan kota-kota yang lain itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya samalah ya. Jadi kalau bicara tentang ujian hidup ya macam-macam lah isinya ini. Di zaman Umar saja ada wabah penyakit. Di zaman kita ada COVID-19. Atau katanya sudah berevolusi jadi apa itu? Allah ya. Kita belum berlindung pada Allah saja. Kemudian azan muslimin rahimahumullah, kota Mosul juga ya, sebuah kota di wilayah Irak, kota besar ini juga ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Jadi satu persatu wilayah Persia itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan Mesir ya, itu ditaklukkan tahun 20 Hijriah. Mesir. Dan penaklukan Mesir itu yang mengatakan dengan cara damai. Kecuali Alexandria, Iskandaria ya, menyebutnya. Sekarang Alexa, ini bukan lagunya nama grup Indonesia, tapi nama kota Alexandria, Iskandaria. Dalam riwayat yang lain, yang berkata wilayah Maghrib apa? Maroko, ya, Maghrib
waktu maghrib itu mau keluar. Ditaklukkan semuanya mulai peperangan. Dan pada tahun 20 Hijriah ini Tustar ditaklukkan, Tustar, wilayah Tustar milik Kekaisaran Romawi ini, dan siapa? Kaisar Romawi tewas dalam peristiwa itu. Dan pada tahun 20 Hijriah ini Umar juga mengusir orang-orang Yahudi dari Khaybar. Nah, Khaybar itu kan wilayah basis Yahudi kan, memangnya di zaman Nabi SAW pernah terjadi beberapa peperangan dengan Yahudi dan termasuk perang Khaybar. Yahudi diusir dari Khaybar, begitu juga diusir dari Najran, lalu membagi-bagikan Khaybar dan Wadil Qura ini kepada kaum muslimin. Sudah. Jadi Yahudi sudah hengkang dari wilayah itu. Dan yang berikutnya macam muslim ada penaklukan Azerbaijan sebelumnya tahun 2021 Hijriah, ya. Nahrawan, Qarqah juga ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Tahun 22 Hijriah Azerbaijan ditaklukkan dengan peperangan. Azerbaijan, sampai sekarang namanya juga Azerbaijan. Ada yang mengatakan Azerbaijan ini dengan cara damai, jadi membawa langsung. Yang berikutnya ini penaklukan tahun 23 Hijriah, penaklukan Mutakarlan Sadistan Nakran yang merupakan daerah-daerah pegunungan, mungkin daerah Asia apa ini? Asia mana? Iya, yang tantang ya. Ya. Afghanistan juga. Jadi kalau bicara tentang Afghanistan, maka erat kaitannya dengan Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, Afghanistan ini ditaklukkan dan wilayah sekitar. Dan saya pernah baca sejarah Afghanistan itu, ternyata memang orang Afghanistan itu sejak Islam masuk sana itu luar biasa ya. Keislamannya bagus dan bahkan dikenal sebagai pejuang-pejuang tangguh gitu. Dan sudah ada beberapa kali bangsa negara yang mencoba menaklukkan Afgan tapi akhirnya keok. Jadi ini yang kesekian ini ya. Amerika, Rusia, Amerika. Masyaallah subhanallah. Dan yang terakhir tahun 3 ya, tahun 23 Hijriah ini Umar radhiyallahu anhu ya, beliau mati syahid. Bisa dihitung 13 ke 23. Berapa tahun tak sampai 10 tahun beliau mati syahid. Nanti insya Allah saya ceritakan tentang bagaimana kronologisnya. Siapa itu Abu Lu'lu'at ya. Beliau mati syahid ya dengan wasilah ditusuk oleh Abu Lu'lu'at itu saat beliau kembali dari ibadah haji. Nah ini ada sebuah semacam isyarat. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, tatkala Umar akan meninggalkan Mina dalam ibadah haji itu terakhirnya, ketika beliau akan meninggalkan Mina itu beliau bilang begini, berdoa, ya Allah, usiaku telah rentah, usiaku telah tua, kekuatanku telah melemah. Demikian juga rakyatku telah meluas di mana-mana. Islam sudah menyebar di mana-mana. Maka kembalikanlah aku ke haribaanmu dalam keadaan tidak menelantarkan rakyatku mereka dan tidak pula menyanyiakan mereka. Ini doa Sayyidina Umar ya. Jadi memang diajarkan Pak ya, kalau kita haji ya banyak doa ya. Dan Umar punya harapan doa ketika beliau haji ya, dan hajinya terakhir ini agar beliau menjadi orang yang amanah selama kepemimpinannya amanah dan jangan sampai ada rakyat yang terlantar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini sepulang dari haji ini beliau akhirnya dipanggil untuk berbunuh. Ya, ada sebuah riwayat dan ini disampaikan oleh Abu Shalih As-Saman bahwa seorang sahabat namanya Ka'ab Al-Ahbar ya, Ka'ab Al-Ahbar berkata, wahai Umar, Ka'ab Al-Ahbar yang berarti kan pendeta ya, mantan pendeta ya. Ini orang pinter ya Pak ya.
Wasallam. Abdullah bin Salam itu mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam pertama kali di Madinah. Ini ada Ka'ab al-Ahbar. Bilang begini sama Umar, wahai Umar, saya mendapatkan dalam kitab Taurat bahwa Anda akan mati syahid. Barangkali ya orang soleh itu firasat atau bisa jadi mungkin dia memang menemukan itu dalam kitab Taurat, kitab yang dia baca sebelumnya bahwa Umar ini akan mati syahid. Maka Umar menjawab, beliau mengatakan apa? Bagaimana mungkin saya akan mati syahid padahal saya berada di Jazirah Arab? Artinya ini wilayah saya dan tidak ada musuh yang saya anggap berbahaya. Ya, wajar lah ya. Ka'ab sudah bilang seperti tadi, tapi bukan berarti memastikan. Mungkin ini semacam ya sebuah pengkabaran saja. Maka Aslam berkata, mendengar kata-kata dari Ka'ab bin al-Ahbar tadi, Aslam berkata, Umar berdoa, ya Allah, karuniakan kepadaku mati syahid. Berikan kepadaku mati syahid. Karuniakan kepadaku mati syahid di jalan dan matikanlah aku di negeri Nabi Rasulullah SAW. Doa ini dijawab sama Allah. Beliau diwafatkan betul di Madinah. Riwayat Imam Bukhari. Ini tentang sebelum beliau wafat ya. Sahabat Ma'dan bin Abi Thalhah berkata, Umar bin Khattab berkhutbah lalu dia berkata, saya melihat dalam mimpiku bahwa seekor ayam jantan telah mematukku 1 atau 2 kali patukan. Dalam mimpinya beliau melihat ayam jantan mematuk beliau. Menurut penafsiran Umar sendiri, itu adalah tanda datangnya ajal. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan saya untuk menentukan siapa yang menjadi penggantiku. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyanyiakan agama dan khilafahnya. Jika saya lebih dahulu meninggal, maka lakukanlah pemilihan khalifah melalui jalan musyawarah di antara 6 orang yang saat Rasulullah SAW meninggal, mereka orang-orang yang diridhoinya. Jadi sempat berwasiat seperti itu karena sudah ada firasat. Ya. Ini firasat orang soleh yang kita ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Imam Az-Zuhri berkata, Umar radhiyallahu anhu selama beliau menjadi khalifah melarang tawanan perang yang telah balik untuk memasuki Madinah. Melarang tawanan perang yang sudah balik untuk masuk wilayah Madinah. Ini kebijakan beliau. Namun tatkala seorang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah yang saat itu menjadi gubernur Kufah, ya, mengirimkan surat bahwa Mughirah Syu'bah sebagai gubernur Kufah ini punya seorang pelayan yang memiliki berbagai macam keahlian. Ini kayaknya dibutuhkan nih sama Sayyidina Umar, sama Amirul Mukminin, gitu ya. Lalu mintalah izin si Al-Mughirah, ya, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini kepada Umar untuk memasuki kota Madinah. Dan dia mengatakan bahwa pelayan yang dia rekomendasikan ini bisa melakukan beberapa hal yang sangat berguna bagi manusia. Bisa disuruh ya buat ini, buat itu dan sebagainya. Dan dia adalah pelayan itu tukang besi sekaligus desainer, tukang gambar, gitu ya. Insinyur, gitu ya, dan tukang kayu. Pinterlah orang ini. Gitu. Rekomendasi dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan tahunya lah. Ternyata si pelayan yang direkomendasikan inilah yang menjadi sebab nanti Allah SWT menjadikan Umar itu terbunuh. Akhirnya Sayyidina Umar mengizinkan Mughirah bin Syu'bah ini untuk membawa orang tadi ke Madinah. Padahal kebijakannya kan tidak boleh ada orang tawanan yang boleh masuk ke Madinah. Kalau dia sudah balik ke pelayan itu macam rahimahullah. Oh ya, sebelumnya Al-Mughirah mengambil uang bayaran darinya sebanyak 100 dirham selama sebulan. Kasih bayaran 100 dirham selama sebulan atas jasanya tadi. Pelayan itu pun datang kepada Sayyidina Umar mengajukan keberatan atas beratnya bayaran yang harus dia berikan kepada Al-Mughirah. Oh, ya, apa namanya? Justru pelayannya ini, pembantunya ini yang bayar kepada Al-Mughirah, itu bagi yang dibayar. Umar
kan mungkin nanti balasan yang akan diberikan oleh Sayyidina Umar atau apapun yang akan didapatkan oleh pelayan itu. Ya, mungkin karena si pelayan ini statusnya itu dia dimiliki atau dikuasai, atau bisa jadi dia ini masih dalam status budak ya, atau pelayan bagi Mughirah bin Syu'bah kan gitu ya. Mughirah bin Syu'bah ini kan adalah gubernur Kufah, dan dia yang dibawa oleh Mughirah untuk bawa dibawa ke Madinah ya, untuk membantu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ternyata negosiasi antara Sayyidina Umar dengan pelayan ini mentok, buntu, dan pelayan ini kayaknya ya, itu nggak senang, nggak ridho ya, dengan keputusan Sayyidina Umar. Dia marah, ya, memendam amarah, dan Masya Allah ya, dendam. Setelah beberapa hari, Sayyidina Umar memanggil orang tadi ya, dan berkata, bukankah telah dikabarkan kepada saya bahwa kamu berkata jika saya mau maka saya akan membuat penggilingan yang digerakkan dengan angin. Nah, di antara jasa yang ditawarkan kepada Umar itu adalah dia akan membuat mesin alat penggilingan yang digerakkan dengan kincir angin. Orang itu menjawab sambil menoleh kepada Umar, menoleh dengan wajah yang muram, wajah yang tidak suka. Mungkin barangkali negosiasi harga yang ditawarkan Umar yang dirasa kurang pas dan sebagainya. Dia menjawab, saya akan membuat penggilingan ya, untuk di mana manusia akan banyak membicarakannya. Tapi kata-kata ini hanya sekedar basa-basi saja. Sebetulnya orang ini benci luar biasa, setengah mati sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tatkala orang ini pergi masuk Rasulullah, Umar berkata, bukankah budak itu ini budak ya, statusnya budak ya, bukankah budak itu telah menjadikan sesuatu kepadamu? Saya akan menagihnya, saya akan menunggu kata-katanya. Lah, budak ini siapa namanya? Abu Lu'lu'ah namanya. Abu Lu'lu'ah. Dia orang pintar ya, pokoknya dia tadi tukang besi, ahli gambar, desainer, dan insinyur, tukang kayu. Dia ini langsung tanpa sepengetahuan kaum muslimin, dia mengambil pisau yang bermata dua ya. Pisau besar yang memiliki dua ujung, dan dia selipkan di bajunya. Kemudian dia mengendap-endap masuk, karena kondisi Masjid Nabawi itu nggak terlalu terang ya penyinarannya, dan itu kondisi sebelum sholat subuh. Dia sudah masuk dan berada di pojok masjid atau di dekat pengimaman itu, dekat mihrab, di mana Sayyidina Umar biasa imami. Dan ada yang tahu, ada orang tahu kalau di situ ada orang. Sampai akhirnya kaum muslimin semuanya ini berkumpul. Beliau mengatakan, sawusufufakum, rapatkan lurus dalam kalian. Ketika orang-orang kaum muslimin ini maju merapat, dia juga maju langsung berdiri dekat dengan Sayyidina Umar dan menusukkan pisau itu. Dan pisau ini sudah diberi racun. Mengatakan kalau pisau ini sudah diberi racun, tusukkan ke pundak dan lambung. Kemudian dia juga menyerang beberapa kaum muslimin yang ada di masjid. Ada 12 orang yang dia tikam ya, secara mabing kita itu, dan 12 orangnya yang mengatakan meninggal. Majelis Muslimin rahimahullah ya. Jadi Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang tadi ya, tukang besi yang dibawa oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, tentunya Al-Mughirah bin Syu'bah nggak ngerti kalau orang ini akan menjadi wasilah kematian Sayyidina Umar ya, namanya ajal nggak ada yang tahu ya. Bahkan kita pun kadang nggak ngerti ya, namanya ajal, orang enak duduk-duduk santai-santai ya, kalau sudah waktunya ya meninggal kan gitu. Masyaallah Muslimin rahimahumullah ya, sempat ditolong ya, beliau dipapah, ditolong, diberi minum, tetapi minuman yang dikasihkan kepada Sayyidina Umar itu keluar melalui luka ya, di lambungnya. Dan orang-orang bertanya kepada Umar, bagaimana kondisi Anda? Ya, apakah kamu tidak apa-apa, wahai Umar? Apakah Anda tidak apa-apa? Beliau mengatakan
Dan orang-orang pun bercerita siapa pembunuhnya. Ternyata orang itu adalah orang Majusi. Abu Lu'lu'ah ini orang Majusi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, alhamdulillah bahwa orang yang membunuh saya itu bukan seorang muslim. Dia orang Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia orang Majusi, orang Persia, beragama Majusi, menyembah api, menyembah api. Lah, dan ketika beliau sudah merasakan dekatnya ajalnya, beliau bilang kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, wahai putraku, periksa hutang-hutangku, periksa hutang-hutangku. Beliau nggak ingin wafat membawa beban ya, hutang. Ya. Sama kita juga gitu, ya. Jadi barangkali dicatat, ya, diingat-ingat, karena sangat mungkin orang itu mau lagi juga suka. Ya. Kemudian akhirnya Abdullah bin Umar memeriksa hutang-hutang ayahandanya dan didapatkan total hutang Umar sekitar 86.000 apa namanya? Ada yang mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwa jumlah hutang Umar sekitar 36.000 dinar mungkin ya. Tapi sih nggak disebut dinar atau dirham. Lalu Umar mengatakan, melihat jumlah hutang yang sedemikian besar, menurut Umar berkata, jika kekayaan Umar mencukupi untuk membayar hutang-hutang tadi, maka bayarkanlah dari harta peninggalan atau peninggalan harta keluarga besar kami. Jika tidak cukup, mintalah Bani Adi, artinya sukunya, untuk mengcover hutang tadi. Bani Adi itu adalah sukunya Umar bin Khattab. Jika juga tidak cukup, maka mintalah dari orang-orang Quraisy. Nah, ini berarti ini sudah keluarga besar banyak lagi, lebih besar lagi. Itu pasiennya Sayyidina. Dan tolong wahai Abdullah, pergilah temui istri Nabi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan katakan kepada beliau agar diizinkan. Katakan kepada beliau, Umar minta izin agar diizinkan dimakamkan di samping kekasihnya Rasulullah SAW. Dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya Umar berangkat menemui Sayyidah Aisyah dan mengatakan kepada beliau, wahai Aisyah, ayah saya ingin agar beliau diwafatkan di samping dua kekasihnya, dua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah bilang apa? Sebetulnya saya kepingin diwakafkan itu aku. Sebetulnya pengen diwakafkan di samping ayahandaku dan suami Rasulullah, itu ya saya. Tapi apa boleh buat? Saya izinkan, saya berikan tempat itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Saya mengingat tempat itu untukku, namun kini saya lebih mementingkan dia, maksudnya mementingkan Umar daripada diriku. Ada muslimin, akhirnya Umar balik lagi dan mengatakan bahwa Ibunda Aisyah mengizinkan. Dan mendengar itu Umar mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hadir pada saat itu semuanya harap-harap cemas, Pak, ya, karena memang Umar parah, ya, kondisinya parah, dan mereka berkata, berwasiatlah kepada kami wahai Amirul Mukminin tentang suksesi kemukminan sepeninggal jenengan. Siapa kira-kira? Siapa yang akan menggantikan Anda? Maka Umar, ya, beliau mengatakan, saya tidak melihat seseorang pun yang lebih berhak untuk memangku kekhalifahan ini daripada orang-orang yang Rasulullah ridhoi, ya, orang-orang yang Rasulullah ridhoi. Jadi dalam pandangan Umar itu adalah 10 sahabat itu, kan, ya, adalah 10 sahabat yang jadi surga, ya. Lalu Umar menyebut 6 orang diantaranya. Abdullah bin Umar dia melanjutkan Abdullah bin Umar diminta untuk menjadi saksi di antara mereka. Makanya Abdullah jadilah engkau saksi di antara orang-orang yang tak sebutkan tadi. Namun Abdullah
Rasulullah ini dirasa sama Sayyidina Umar tidak berhak untuk mencalonkan diri, tapi bukan awak yang mencalonkan. Jika ternyata yang mendapat kepercayaan untuk memerintah disebut ada sahabat yang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika yang mendapat kepercayaan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka saya rasa dia memang layak untuk itu. Jika tidak, maka saya tidak akan mencopotnya, bukan karena dia lemah atau karena khianat. Karena saat waktu itu sudah pernah di zaman Umar ini diangkat menjadi gubernur ya, di tempatnya Nabi. Beliau siap pandangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, saya wasiatkan kepada khalifah setelah saya untuk bertakwa kepada Allah, dan saya peringatkan agar dia berlaku adil, berlaku baik kepada Muhajir dan Ansar, dan saya wasiatkan agar dia berlaku baik kepada semua penduduk kota, artinya semua wilayah yang dikuasai kaum muslimin. Demikian nasihat Umar radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat. Kita break dulu untuk adzan salat Isya. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dan cerita dari sejarah dari umat. Yang menjadi pertanyaan saya itu begini, tadi disampaikan bahwa negara-negara di Jazirah Arab itu dapat ditaklukkan semua. Dapat ditaklukkan oleh umat. Yang menarik itu begini, apakah seperti contoh di Lebanon? Lebanon juga ada di Jazirah Arab. Di daerah berpiringan dengan Syria dan sebagainya. Nah, Lebanon ini kalau menurut fitur dari Lebanon ini jumlah musiknya tidak dominan. Tidak dominan, yang dominan sesuai Nasrani dan Yahudi. Yahudi nomor 2, Nasrani nomor 1, Muslimnya justru nomor 3. Nah, pertanyaan saya itu begini, pada waktu ditaklukkan zaman Abu Bakar, zaman Umar, yang ditaklukkan adalah pemerintahannya. Berarti syiar tentang pemerintahan Islam pada waktu itu kan sudah sangat mendominasi sebenarnya. Nah, tetapi masyarakat kebanyakan itu belum bisa menerima Islam untuk dijadikan agamanya. Nah, ini bagaimana menyikapi fenomena seperti itu? Bahkan sampai sekarang Lebanon itu suatu negara Arab yang unik, gitu, unik. Ini kalau saya mengamati dari sejarahnya Lebanon itu memang luar biasa. Negara Arab, tetapi justru mayoritasnya itu bukan Muslim. Terima kasih. Baik, ya kita tahu bahwa Lebanon berdekatan dengan Suriah, dan sangat mungkin kalau analisa saya juga tidak memiliki data yang begitu akurat, dalam artian saya memahaminya di masa atau di era awal atau di masa Sayyidina Umar berkuasa, sangat mungkin wilayah-wilayah itu tidak terlalu bahkan tidak dipecah seperti yang terjadi sekarang. Jadi satu gubernur ya itu bisa jadi meliputi, bahkan bisa jadi satu negara kalau zaman dulu ya. Sehingga kalau melihat kondisi Lebanon yang saat ini dengan komposisi yang unik tadi, yang mayoritasnya Nasrani nomor 1, Nasrani nomor 2, yang tidak, bahkan Muslim itu nomor 3 ya, posisinya itu kita membacanya itu di abad atau di era abad 20-an atau 21-an. Itu baru terjadi seperti itu. Karena sebelumnya kalau kita merujuk pada sejarah, kapan sih sebetulnya negara-negara Arab itu menjadi terpecah belah menjadi negara-negara kecil seperti itu? Itu ya abad 20-an, abad 20 atau abad 21. Dan yang
menjadi parah itu memang sejak tidak ada induknya itu. Setelah induk atau negara besar yang mengayomi itu sudah nggak ada imperiumnya. Dulu kaum muslim punya imperium, nggak cuma Romawi, nggak cuma Persia saja, imperiumnya. Dulu ada imperiumnya juga. Kita mengenal ada Daulah Abbasiyah, ada Umayyah, Abbasiyah, kemudian yang terakhir itu yang Turki Utsmani. Gara-gara Turki itu malah ikut dalam perang dunia itu dan dia kalah perang itu, akhirnya dia termasuk yang harus membagi wilayahnya itu. Nah, Masya Allah, saya membacanya bahwa di zaman dulu sangat mungkin memang Islam ini kuat ya, sangat mungkin kaum muslimin juga banyak, tetapi kita ingat bahwa kaum muslimin adalah umat yang toleran, sangat toleran, tidak pernah memaksakan agama Islam untuk di luar mereka. Tidak pernah kemudian Umar kemudian punya kebijakan menodongkan senjata atau memenggal siapapun yang di luar agama, nggak mungkin. Termasuk seperti kasus Lebanon. Sangat mungkin Lebanon ini dulu bagian dari wilayah yang lebih besar. Barangkali dia dekat dengan Damaskus atau apa, jadi menjadi satu bagian. Nah, namun setelah negara-negara Arab ini terpecah-pecah itu, jadilah dia negara sendiri dengan komposisi yang unik tadi. Jadi kalau saya pernah baca bahwa Lebanon ini hampir suksesi kepemimpinannya itu unik kan. Presidennya itu Nasrani, ya wakil presidennya Muslim gitu ya, dan seterusnya begitu. Dan sekarang ini Lebanon termasuk negara yang dalam konflik lah ya. Ada ya seperti itulah ya. Yang kita berharap semoga masa-masa yang telah lalu bisa diulang kembali, karena memang Rasulullah juga pernah membuahkan bahwa akan hadir masa di mana kaum muslimin ini akan mengalami kejayaan yang kedua kalinya. Allah alam sholat, kita hanya bisa membayangkan kalau nanti Allah mengizinkan kita akan menemukan ya sebuah fragmen sejarah, kita akan mengatakan wow, amazing, zaman segitu, zaman dulu itu sudah sangat-sangat modern. Bayangkan orang jalan kemanapun jenengan kali satuan, jenengan nggak pernah hadir, belum ada ATM, jenengan hanya tinggal ketuk pintu, di situ ada bayar rumah ya. Dan itu sudah diterapkan pada zaman Umar. Beliau bikin betul mal di wilayah-wilayah yang luas. Jadi orang kalau perjalanan habis kita bingung cari tempat penginapan ya, hasanah ya, guest house gitu ya, red doors gitu ya. Nah, itu jenengan nggak usah melihat, itu pernah diterapkan dan itu diteruskan terus oleh para pemimpin setelah beliau. Mungkin itu jawaban saya tentang Lebanon, dan sangat mungkin terjadi di wilayah yang lain juga, karena nama-nama negara sekarang itu banyak yang berubah ya, meskipun juga yang ya ada yang tetap Tikrit, Mosul, Basra. Saya nggak tahu Basra itu sudah diganti apa. Bulan kita baca di beberapa di buku sejarah Mesir itu namanya ganti-ganti ya, ada yang Ablan, ada bulan, Allah bisa. Nah, mungkin sekarang diganti dengan nama yang lain yang lebih populer begitu. Barangkali ada yang ditambahkan atau ditanyakan. Betul. Jazirah Arab itu ada satu hal yang mungkin terlupakan oleh muslim saat ini, ada bahwa waktu itu belum ada paham-paham lain di luar paham-paham lain selain cuma satu paham, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Melihat itu, kalau zaman sekarang begitu banyaknya, mungkin sekarang sudah terjadi nubuah Rasulullah yang dikatakan bahwa umat Islam sudah terpecah menjadi 73 golongan. Kalau mau menyatukan
itu kekuatan besar itu hanya Romawi sama Persia. Romawi sudah kelimpungan, sudah lemah, tinggal Persia, dan umat banyak sekali menaklukkan oleh Persia. Jadi kalau misalkan ditanya kelompok atau aliran atau sekte, sangat mungkin itu hanya adalah aliran Majusi, ya, atau Nasrani yang tersisa, atau Yahudi yang masih tersisa. Artinya jelas sekali hitam putihnya. Ya. Bahkan di zaman Umar ini bisa dikatakan orang munafik tiarap, Pak. Di zaman Umar orang-orang munafik itu tiarap. Mereka gak berani menampakkan diri, bahkan pokoknya hanya tidak ada gejolak-gejolak seperti itu. Dan Ummu Aiman itu pernah berkomentar pada saat, nanti saya mungkin membacakan alam nanti ya. Ummu Aiman itu bilang ketika wafatnya Umar, beliau bilang gini, hari ini Islam lemah. Ini dikaitkan dengan perkataan sebelumnya bahwa ketika Umar ini berkuasa, maka pintu fitnah itu terjaga, rapat, terkunci. Tapi ketika wafat, terbuka pintu fitnah itu, kan gitu nih. Jadi hampir bisa dipastikan nanti kalau Allah mengizinkan bahwa fitnah munculnya kelompok-kelompok itu adalah pasca kematiannya Umar. Terus sangat mungkin memang yang terjadi ya karena banyak sekali sahabat yang masih hidup ketika. Artinya rujukan-rujukan umat ini masih banyak ya, sahabat-sahabat itu masih hidup, kemudian mereka juga komitmen dengan Islam. Bahkan jika ada gerakan atau paham yang menyimpang itu sangat mudah diidentifikasi. Nanti kita lihat munculnya kelompok-kelompok sesat, diantaranya adalah kelompok Khawarij, kemudian yang Syiah itu ya, itu jauh Pak dari Madinah ya. Dia ada di sana, di Khorasan sana, ada di wilayah Iran sana. Dan itu terjadinya nanti pasca Umar radhiyallahu anhu, yakni pada saat Khalifah Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sangat mungkin kita bilang ketika kondisi muslimin sangat kuat, sangat solid ya, banyak sekali para ulama, para sahabat yang masih hidup, dan tidak ada masalah yang sama mungkin. Gitu ya, ya. Baik, karena sudah waktunya habis, kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kesempatan kita untuk terus menggali ilmu, mencari mutiara-mutiara terpendam dari kehidupan para sahabat Nabi, para ulama Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,